Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Revita Jovi. Nah, di sini saya ingin menunjukkan pembelajaran kita tentang mobile apps menggunakan Android Studio. Nah, kemarin itu kita sudah belajar database ya, menggunakan room gitu, belajar room yang mana databasenya itu tuh kan pakai room SQLite. Nah, itu tuh kan kayak database lokal kita buat sendiri di Android Studio. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan dari luar atau secara online, secara real time beneran, itu kita pakai Firebase. Nah, Firebase itu tuh bisa digunakan kalau misalnya kita beda-beda Android Studionya, asalkan Firebase-nya tetap satu. Nah, jadi di sini pertama-tama kita akan menghubungkan dulu antara Firebase dengan Android Studio kita. Nah, teman-teman bisa pergi ke menu tools di sini, menu tools, terus cari yang Firebase. Nah, nanti keluar kayak gini, terus cari aja yang real time database seperti ini, terus pencet aja panah bawahnya. Nah, di sini kan ada dua pilihan ya, ada yang biasa satu sama ada yang Java. Nah, karena kita pakai Kotlin bukan yang Java, jadi kita pilih yang biasa aja. Nah, lanjut, ini ada kayak step by step itu. Yang pertama-tama kita connect dulu punya kita dengan Firebase. Jadi ini klik aja connect ke Firebase, nanti keluar seperti ini. Nah, karena saya sudah punya project Firebase saya di dalam ini, jadi saya tinggal pilih yang ini aja. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada, ini pasti nggak ada, cuma adanya create a Firebase project. Nah, kalau saya udah ada, jadi saya kayak ini. Nah, ini artinya udah ada project itu di Firebase, jadi kita tinggal connect-kan aja. Nah, kalau ini artinya dia sudah terkonek dengan Firebase kita. Setelah itu kita langsung aja buat codingan tampilan untuk mencoba menggunakan Firebase database-nya ini. Nah, setelah kita codingkan, kita udah dapat hasil runningan itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini dia di halaman pertama dia bakalan minta inputkan nama, nomor HP, usia dan juga kota. Nah, di sini tadi saya udah tes satu data dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita tes lagi data kedua, yaitu misalnya Linda. Nomor HP-nya itu terserah aja ya, terus usianya misalnya 19 dan kota kelahirannya itu misalnya Riau. Terus kita simpan. Nah, data kedua dia bakalan ditambah di bawah. Nah, kalau misalkan kita mau nge-update, kita kita klik aja icon pensil seperti ini, terus misalnya kita mau bisa aja, terus kita ubah. Nah, seperti ini dia udah tandanya dia udah terubah. Kalau misalkan kita mau menghapus juga bisa, tinggal ditekan aja yang bagian edit dan kita hapus. Nah, tinggal satu data. Nah, saat kita mau tambahin detail anggota, misalnya contoh kita mau nambahin alamat panjang gitu dan juga kode pos, kita tuh bisa, kita tinggal klik aja card ini ya, yang bagian data pertama, kita klik, nanti dia akan mengarahkan detail anggotanya. Misalkan kita bakalan buat nama alamat mentoknya itu gitu, misalnya seperti itu dengan kode pos 123 misalnya, terus kita ditambah data. Nah, seperti ini teman-teman, nanti dia akan ada pop-up informasinya itu sudah tertambah. Nah, kita backnya bisa digeser aja. Nah, seperti ini teman-teman. Gimana sih cara buat ini nih? Yang pertama, kita fokus dulu ke layout ya teman-teman. Jadi di layoutnya, saya ini mas dulu. Nah, jadi di layoutnya itu yang kita perlukan tuh ada 5 layout. Yang pertama itu pastinya activity main atau aktivitas utamanya, yang mana desainnya itu seperti ini. Nah, dia cuma ada bagian edit nama, nomor HP, usia, dan juga kota, terus ada button simpan. Ini untuk hasil dari penambahan data kita. Nah, dia layoutnya kayak gini ya teman-teman, ini bisa disesuaikan aja. Dia ada text view, ada edit ya, yang bagian di ini kita menggunakan edit, terus kita pakai button gitu ya. Terus aktivitas item anggota lagi. Nah, di aktivitas item anggota ini kalau misalkan kita udah menambahkan data, dia bakal muncul ada seperti ini, ada nama, kota lahir, usia, dan juga nomor HP. Ini berupa text view. Jadi kalau misalkan udah kita tambahin data yang di activity main tadi, dia bakal masuk ke dalam activity item anggota dengan format yang seperti ini. Nah, terus untuk yang item detail cuma seperti ini ya, apabila janganlah di sini dulu, kita yang tambah detail aja. Nah, kalau tambah detail dia tuh kayak gini aja. Jadi dia ada judul, terus ada 2 edit text ya, ada yang untuk alamat sama kode, terus ada button tambah dan juga hasilnya. Nah, hasilnya itu tuh ada di sini. Di sini dia bakalan munculkan atau masukkan hasil dari tambah detail tuh ke dalam layout item detail, yang mana ada alamat dan juga kode pos. Nah, untuk halaman update ya, kalau misalnya kita mau nge-update data, dia cuma munculin seperti ini. Dan nama, nomor HP, usia, dan juga kota kelahiran. Nah, ini untuk yang layout. Lanjut kita masuk ke dalam file Kotlin-nya, yang mana ini adalah logika yang akan kita pakai. Yang pertama di main activity. Di main activity itu pastinya ya kita akan membanding atau menampilkan record activity-nya. Nah, di sini ada binding activity main. Terus di sini dia ada ref juga. Nah, yang mana ref ini dia untuk mempresentasikan Firebase database-nya dengan node D-nya tuh anggota, di angka anggota.
Terus dia bakalan ngebinding button simpan. Apabila kalau misalkan kita klik button simpan, dia akan muncul gitu. Terus di sini ada ngeset anggota list itu sebagai kayak mirip-mirip array gitu ya, atau bisa disebut dengan mutable list of. Nah, yang bagian database tadi, kalau misalkan kita mau menambahkan anggota, ini di bagian sini, dia ada add value event listener. Nah, jadi dia bakalan menambahkan anggota dengan logika yang seperti ini. Terus kalau untuk hasilnya, dia bisa seperti ini. Nah, ngebinding hasil dari anggota yang udah kita tambahkan, dia itu kan bakalan masuk ke dalam halaman tambahan detail anggota ya, yang ada alamat sama kode posnya. Jadi dia bakalan masuk ke logika ini. Nah, jadi klik salah satu data anggotanya, dia bakalan ngambil datanya tuh berdasarkan ID dan juga berdasarkan nama. Nah, lalu di sini ada function ya, function simpan data, yang mana function simpan data kalau dipanggil dia akan menyimpan data seperti ini berdasarkan nama, HP, usia, dan juga alamat. Nah, ini merupakan variabel yang udah kita set nanti di dalam file anggota Kotlin-nya. Nah, di sini dia bakalan nanya nih, kalau misalkan pas kita nge-inputkan namanya itu ternyata salah satunya itu ada kosong, dia akan bilang isi data secara lengkap, tidak boleh kosong. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah dia langsung tersimpan. Dia akan masuk ke pop-up, ada pop-up-nya juga yang itu data berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk main activity. Nah, tadi kan saya ada bilang ya ada 4 inputan yang harus kita inputkan. Nah, 4 ini atau 4 atribut ini tuh kita set dalam file anggota Kotlin yang mana isinya itu ada ini, ID itu pasti, karena kalau misalnya kita mau menghapus sama mengedit itu kan yang diambil itu berdasarkan ID. Nah, ada ID, nama, kota, usia, dan juga HP atau nomor HP. Nah, di sini kita set konstruktornya itu sebagai parameter kosong dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke anggota adapter yang mana inilah logika untuk penambahan, penghapusan, dan juga pengeditan si anggota tadi. Nah, yang mana di sini dia akan menampilkan dulu nih nama-nama anggotanya berdasarkan yang udah kita tambahkan tadi. Yaitu ada berdasarkan nama, kota, usia, dan juga nomor HP. Dan juga bakalan ada menampilkan icon edit ya. Kalau misalkan teman-teman perhatiin tadi ada icon pensil, nah itu icon edit. Terus di sini dia bakalan tampilin dengan format nama _2 anggota nama. Anggota ini kan tadi kan kita yang bagian variable tadi kan kita set node sebagai anggota. Nah, jadi dia bakalan ngambil nama dari simat anggota tadi. Dan begitu juga dengan kota, usia, dan juga nomor HP. Nah, ini kalau misalkan untuk menampilkan. Kalau misalnya kita mau nge-update, nah kita bakalan masuk ke dalam function update dialog yang mana dia akan set dulu ya variabel editnya, ada edit nama, kota, usia, dan juga nomor HP, dan dia juga akan memanggil si nama, kota, usia, dan HP berdasarkan anggota yang sudah saya bilang tadi. Nah, di sini dia akan di logika secara update-nya. Jadi di sini dia bakalan pas kita klik kota ubah, dia bakalan masuk ke sini. Nah, nanti dia bakalan ngambil data nama, alamat, usia, dan juga nomor HP. Terus dia bakalan nanya nih apabila salah satu inputan tadi itu ada yang kosong, dia bakalan bilang isi data secara lengkap dan dia tidak boleh kosong. Seperti itu. Terus kalau misalkan udah, ya udah dan langsung terupdate. Nanti bakalan muncul pop-up data berhasil di-update. Nah, kalau misalkan kita mau kalau mau ngebatalin, kita nggak jadi mau pakai action apa-apa, kita langsung keluar aja, dia bisa pakai ini. Kalau begitu juga untuk ngehapus ya nih. Kalau misalnya dihapus, dia juga bakalan ngambil bakal ngehapus di anggotanya dan juga detail anggotanya ya, of course. Dan juga dia bakalan munculin pop-up data berhasil dihapus. Nanti akan saya cobakan sekali lagi. Nah, ini untuk anggota adapter. Kalau misalnya kita ngeklik salah satu anggotanya kan akan masuk ke dalam detail anggota. Nah, yang mana detail anggota atributnya itu cuma 3, ada ID, alamat, sama kode pos. Dan juga kita set konstruktornya itu sebagai konstruktor kosong. Untuk di adapternya cuma simple aja karena dia cuma berupa penambahan kode pos sama alamat doang. Jadi dia cuma seperti ini. Jadi akan ngebinding hasil dari alamat sama kode pos yang udah kita set di bagian detail tadi. Nah, ini untuk logika tambah anggota ya. Jadi di sini untuk menambahkan anggota nih udah tambah detail. Kalau misalkan kita menambah detail, terus di sini ini mirip aja sih sama yang sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan mau kita panggil function simpan detail, kalau misalnya kita udah masuk ke dalam halaman detail tadi, dia bakalan ngambil ya atau ngebinding dulu hasil dari alamat sama kode posnya. Terus dia bakalan nanya apakah alamatnya itu kosong apa enggak. Tapi kalau misalkan kosong, dia bakalan nyuruh isi alamatnya dulu. Nah, kode posnya juga seperti itu. Sudah, dia langsung ke return. Nah, untuk hasil yang kedua, atau saya akan tes untuk yang kedua kalinya, misalkan ini namanya itu ayah, terus yang kita klik simpan dan dia ada data berhasil ditambahkan.
Kalau misalkan kita mau ngedit, kita ini jadi ini, terus kita ubah, dia bakalan bilang ngelek. Kayaknya karena ngelek jadi nggak nampak pokoknya, harus ada pop up kayak data berhasil diubah. Terus kalau misalnya kita mau nggak jadi ngapa-ngapain, ini bisa dibatalin. Kita bakal balik lagi. Jadi kita kayak membatalkan aksi kita mau edit ataupun mau nambah. Kalau misalnya kita mau klik ini, untuk ke halaman detailnya juga bisa. Tambah data, tambah lagi sekali lagi. Ini top pop up-nya telat ya datangnya karena ini jaringan. Teman, segitu dulu video kita kali ini tentang Firebase Database. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang udah saya jelaskan, dan mohon maaf apabila agak lelet karena ini sepertinya terkendala jaringan juga yang agak buruk dan juga laptop saya yang lumayan berat. Nah, sekarang saya ucapkan terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.